Berkaca pada ajang Piala Dunia 2022, yang lemah menjadi kuat. Timnas Indonesia harus tetap waspadai semua lawan. Piala AFF 2022 akan berlangsung pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Timnas Indonesia tergabung di grup A dan akan bersaing dengan Filipina, Kamboja, Brunei Darussalam, dan juara bertahan Thailand. Piala AFF 2022 diikuti sebanyak 10 tim yang terbagi dalam 2 grup. Ajang 2 tahunan itu bakal menggunakan format round robin. Nantinya setiap tim akan memainkan 4 pertandingan di babak gugur. Menilik peta persaingan grup A, Indonesia diprediksi bisa melenggang dengan mudah ke babak selanjutnya. Tanpa mengecilkan 2 tim lainnya, barangkali hanya Thailand dan Filipina yang akan menjadi pesaing skuad Garuda dalam memperebutkan tiket ke semifinal. Meski begitu, Egy Maulana Fikri DKK wajib mewaspadai tim-tim yang tidak begitu diunggulkan. Sebab, jika tidak waspada mereka bisa saja mempermalukan timnas Indonesia. Terlebih lagi, tim-tim di grup A juga dihuni sederet pemain berkualitas yang tidak bisa dianggap remeh. Lantas, siapa saja pemain-pemain dari grup A yang harus diwaspadai timnas Indonesia dalam babak penyisihan fase grup Piala AFF 2022? Berikut ulasannya. Terasil Dangda jadi salah satu pemain yang masuk daftar skuad awal timnas Thailand di AFF 2022. Usianya memang sudah tidak muda lagi, tetapi Indonesia harus tetap waspada dengan pemain berusia 34 tahun itu. Terasil merupakan pemain yang cukup sering membobol gawang timnas Indonesia. Sejauh ini pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu sukses mencetak 5 gol ke gawang skuad Garuda. Dia bahkan pernah menciptakan hat-trick ke gawang timnas Indonesia pada fase grup Piala AFF 2016. Kemudian, 1 gol lainnya dicetak di final leg pertama Piala AFF 2016, hingga membawa Thailand menjadi juara untuk kelima kalinya. Chan Fatanaka jadi salah satu pemain yang wajib diwaspadai timnas Indonesia. Dia dikenal sebagai penyerang house goal di Liga Kamboja, tidak heran pelatih Keisuke Honda memplotnya sebagai striker andalan. Pemain berusia 28 tahun itu juga langganan starting line-up timnas Kamboja. Dia bahkan disebut-sebut sebagai Messi-nya Kamboja. Chan Fatanaka sudah pernah berkarir di sejumlah negara. Mulai dari Liga Malaysia, tepatnya di Pahang Pha. Juga sempat merasakan kasta ketiga Liga Jepang. Nama kedua ada Jaime Domingo Rosquillo dari Filipina. Rosquillo adalah gelandang andalan Filipina di Piala AFF U19 2022. Pada Piala AFF kelompok umur itu, pemain berusia 19 tahun itu tampil cukup apik bersama The Ascals. Meski gagal membawa timnya meraih kemenangan, kala itu Rosquillo sukses mencetak 1 gol saat Filipina kalah 1-3 dari Myanmar. Nah, bukan tidak mungkin di Piala AFF 2022 Jaime Domingo Rosquillo bisa menjadi salah satu pemain yang merepotkan timnas Indonesia. Pemain terakhir ada Azizi Ali Rahman. Penyerang berusia 35 tahun menjadi salah satu aktor di balik kesuksesan Brunei Darussalam lolos ke Piala AFF 2022. Pada leg pertama kualifikasi Piala AFF 2022, Azizi Ali Rahman mencetak 2 gol kala timnya sukses menghajar Timur Leste dengan skor 6-2. Sedangkan dari timnas Indonesia senior belum mendapatkan kekuatan penuh pada hari pertama pemusatan latihan, Senin, tanggal 28 November tahun 2022, hari ini.
Shin Tae-yong sebelumnya memanggil 28 pemain untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang dimulai tanggal 23 Desember mendatang. Pada hari pertama TC Timnas Indonesia, hanya muncul 20 pemain yang muncul dalam sesi latihan yang digelar di Kompleks Latihan Bali United itu. Sebanyak 8 pemain yang menghilang, dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pemain timnas U20 dan pemain abroad. Shin Tae-yong memang mempromosikan 3 pemain timnas U20, yaitu Muhammad Ferrari, Marcelino Ferdinand, dan Zaki Ashraf. 3 pemain tersebut diberi toleransi untuk bergabung belakangan karena baru saja tiba di Indonesia dari Eropa akhir pekan lalu. Pelatih Shin Tae-yong memberikan waktu pada tanggal 30 November, tulis PSSI di laman resminya, tanggal 27 November tahun 2022. Bagi mereka, 3 pemain U20, untuk bergabung pada pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Adapun sisa 5 pemain merupakan pemain abroad yang masih berkomitmen terhadap klub masing-masing. 5 pemain itu meliputi Jordi Amat, Johor Darul Taksim, Elkan Bagot, Ipswich Town, Sandy Walsh, KV Mechelen, Egy Maulana Fikri, Zlate Morevic, dan Witan Sulaiman, AS Trencin. Di antara 5 nama itu, kemungkinan besar Jordi Amat bakal menjadi pemain yang lebih dulu tiba. Saat artikel ini ditulis, Jordi sedang melangsungkan partai terakhir Johor Darul Taksim pada musim ini, yaitu laga melawan Borussia Dortmund. Bek naturalisasi asal Spanyol itu dapat bergabung timnas Indonesia segera setelah laga itu tuntas. 2 nama lokal yang merumput di Slovakia, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, bakal menghabiskan 1 pekan lagi di negeri perantauan mereka. Egy masih menyisakan 2 pertandingan bersama Zlate Morevic di ajang Tipsport Liga, sedangkan Witan akan melakoni 2 laga di ajang yang sama. PSSI sudah menyatakan Witan bakal bergabung pada tanggal 4 Desember dengan Egy kemungkinan bakal berada di penerbangan yang sama. 2 nama tersisa bisa dibilang lebih rumit, karena Elkan Bagot dan Sandy Walsh bakal sulit dilepas klub masing-masing. Pihak Ipswich Town mengindikasikan hanya akan melepas Elkan jika Indonesia melaju ke babak semifinal, sedangkan sikap KV Mechelen mengenai Sandy belum diketahui. Timnas Indonesia memiliki waktu kurang lebih 25 hari untuk menempa diri menuju kick-off Piala AFF 2022.